Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai listing program dari regresi linear dan regresi kuadratik. Untuk pertama-tama akan dijelaskan mengenai listing program yang linear. Nah, pada listing program ini dilakukan beberapa inputan data seperti pada variabel X dan variabel Y. Seperti ketika X bernilai 20, maka akan menghasilkan 60. Nah, di sini akan ditampilkan seperti ini. Lalu pada variabel A ini melakukan perhitungan jumlah data yang ada pada variabel X, yaitu 7. Selanjutnya di sini melakukan beberapa perhitungan seperti total pada variabel X, lalu pangkat 2 dari total variabel X, lalu penjumlahan Y, penjumlahan pada variabel Y, lalu perpangkatan 2 dari masing-masing nilai di variabel X. Setelah itu penjumlahan dari pangkat 2 pada variabel X, lalu perkalian dari variabel X dengan Y, lalu total dari perkalian X dikali Y, terus gini nilainya. Setelah itu dilakukan pencarian nilai M atau kemiringan. Nah, pada pencarian nilai M ini cukup masukkan beberapa variabel aja, seperti jumlah data dikali total X kali Y dan seterusnya. Lalu diperoleh nilai M sebesar min 0,4474. Setelah itu mencari nilai C. Nilai C ini cukup dimasukkan beberapa variabel aja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu total Y dibagi dengan jumlah data dikurangi total X dikali M dibagi dengan jumlah data, itu A. Semua ini disimpan pada variabel C hasilnya, yaitu 66,8893. Setelah mencari nilai C, dilanjutkan mencari nilai Y. Nah, nilai Y ini dilakukan berdasarkan perhitungan, yaitu M dikali X ditambah C. Diperoleh Y itu sebesar ini disimpan pada variabel Y2. Setelah mencari nilai Y, dilakukan pencarian nilai error data. Nah, error data ini dilakukan dengan mengurangi variabel Y2 atau data Y2 dengan variabel Y. Nah, ini hasil dari perhitungan ini dilakukan pemutlakan atau memberikan fungsi absolut supaya tidak ada yang negatif. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu mencari error rata-rata. Nah, error rata-rata ini dengan menjumlahkan semua error yang ada di sini dibagi dengan jumlah datanya, diperoleh yaitu 2,00009. Nah, di sini ada display dan printf, ini hanya untuk menampilkan teks aja seperti ini. Hanya saja kalau di printf itu dia ada %2.4f, ini untuk melakukan pemanggilan pada suatu variabel seperti Y4. Di sini pemanggilan untuk M, lalu pemanggilan untuk C, dan pemanggilan untuk Y4 juga. Seperti ini. Jadi persamaan regresi linear itu Y sama dengan min 0,4474X ditambah 66,8893 dengan error yaitu kurang lebih 2,009. Nah, ini untuk tabelnya dia dilakukan dilakukan pemasukan data pada suatu array, yaitu X, Y, X pangkat 2, X kali Y, dan Y3. Nah, hasil dari matrik ini dipanggil menggunakan display, maka diperoleh seperti ini. Setelah itu di sini ada fungsi plot. Nah, plot ini untuk melakukan pembangkitan suatu persamaan dalam bentuk grafik seperti ini jadinya. Nah, yang diplotkan itu X dengan Y, yaitu berdasarkan data di sini nih.
data yang ada di sini. Lalu untuk garis lurus ini diperoleh dari variabel b dengan width. Nah ini, jadi hasilnya seperti ini. Oke, cukup sekian untuk regresi linear. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai regresi kuadratik. Untuk selanjutnya yaitu regresi linear kuadratik atau regresi linear berganda. Perbedaan mendasar dari regresi linear dan regresi linear kuadratik terletak pada jumlah variabelnya. Jika regresi linear hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka pada regresi linear kuadratik terdiri dari dua atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Simulasi berikut menunjukkan perhitungan regresi linear kuadratik menggunakan software MATLAB. Pertama, dilakukan pembacaan input dari variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini digunakan variabel n, x, dan y dengan jumlah data yang tentunya sama. Selanjutnya dibentuk variabel-variabel pendukung untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Di antaranya menghitung sigma n, sigma x, sigma y, sigma x pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sigma x dikali y, dan sigma x pangkat 2 dikali y. Setelah menampilkan data yang diinputkan, selanjutnya mencari nilai A0, A1, dan A2. Nilai ini akan didapatkan melalui persamaan SPL yang telah didapat dan dilakukan pencarian nilainya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dalam hal ini. Dalam MATLAB sendiri terdapat fungsi yang melakukan perhitungan eliminasi Gauss-Jordan dengan mudah, yaitu dengan fungsi rref. Dengan parameternya adalah nilai matriks yang akan dihitung. Setelah mendapatkan nilai A0, A1, dan A2, selanjutnya menerapkannya pada persamaan umum Y dan Y aksen. Saya direvisi di sini harusnya plus minus E, bukan plus E. Persamaan sudah didapatkan, berikutnya menghitung nilai Y aksen pada tiap nilai X. Sebagai informasi bahwa Y aksen adalah nilai prediksi Y yang menggunakan persamaan yang telah didapat. Karena ini merupakan prediksi, maka akan terdapat galat atau error dari hasil perhitungan. Inilah langkah terakhirnya, yaitu menentukan nilai error atau galat. A1, A0, A2 sudah dapatkan, persamaan juga sudah didapatkan. Selanjutnya mencari error atau galat. Mencari error pada tiap nilai digunakan dengan menjumlahkannya dan membaginya dengan jumlah data. Maka didapatkan nilai error sebanyak 5,119404. Sebagai informasi tambahan bahwa nilai error ini menentukan nilai prediksi dari Y aksen. Misalkan saat X bernilai 6 dengan menggunakan persamaan Y aksen yang didapat sebelumnya, maka Y aksen sama dengan 83,61. Dengan error sebesar 5,119404, maka kemungkinan nilai yang dapat berada antara 78,500 sampai dengan 83,61.